Selesai Bilal adzan, nunggu Nabi lama keluar. Faqila lahu, ada orang bilang dengan Bilal. Bilal ni kan mau iqamah, kan nunggu Nabi. Orang bilang sama Bilal, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naim, Nabi masih tidur. Kata orang yang bilang dengan Bilal. Faqala, Bilal pun mendatangi rumah Nabi sebelah dinding, ya, kan ada pintunya tu, jendelanya tu. Nah, Bilal pun memanggil Nabi dari situ. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Bayangkan salamnya Bilal tu seperti dalam salat. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Ditambahnya lagi, as-salatu khairum minan naum, kata dia. Udah. Berani Bilal tu. Depan di pintu rumah Nabi tu, as-salatu khairum minan naum, kata dia. Salat lebih baik dari tidur. Nah, tiba-tiba Nabi keluar. Begitu Bilal ngomong gitu, Nabi keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar وسير الأسرار وترياك الأغير مفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإبطاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه بالدارين آمين. Jemaah sekalian yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita maturkan pujian dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Fathul Muin. Tambahan syarat daripada azan. Kemarin syarat azan itu tertib, ya, tersusun kalimatnya. Kemudian yang kedua yaitu wabilaun, sambung menyambung, jangan terlalu putus satu kalimat dengan yang lain terlalu lama. Nah, sekarang yang ketiga wajahrun, dia harus dijaharkan, akhirnya suaranya dikeraskan. Ada batasannya minimal. Inna adzana aw aqama li jama'atin. Nah, menjaharkan azan ini jika azan itu atau iqamah itu untuk salat berjamaah. Untuk berjamaah itu suara harus keluar azannya. Nah, payam bagi isma'u wahidin jami'a kalimatihi. Nah, minimal ya seyogyanya pendengaran itu satu orang. Yang mendengar satu orang semua kalimat dari awal sampai akhir, baru sah azan itu. Kalau sampai dia azan satu orang pun tak mendengar, atau satu orang itu mendengar sebagian kalimat, sebagainya tidak, maka azannya belum sah. Ini saya bagi contoh umpamanya seperti Jumat. Jumat itu syaratnya berapa orang minimal? 40. Yang mendengar khutbah pun juga minimal 40. Jadi bukan hanya salat 40, yang mendengar khutbah minimal rukun khutbah 40 orang. Kalau yang mendengar cuma 38, 39, tak sah khutbahnya itu. Ya. Untuk azan bagaimana? Walaupun dia sunnah, ada syaratnya. Syaratnya yang ketiga dijaharkan, minimal satu orang yang mendengar. Tapi ingat, yang mendengar tadi seluruh kalimat azan dari awal sampai akhir. Kalau satu pun tak mendengar, atau ada yang mendengar tapi tak lengkap kalimatnya, sebagian kedengaran sebagian tidak, maka azannya belum dianggap sah. Berarti kesunahan azan belum terlaksana, masih makruh hukumnya. Ya. Ammal muadzinu wal muqimu li nafsi, adapun azan untuk diri sendiri, tidak berjamaah ni, sendirian.
Mungkin salatnya udah, waktu dah lewat, di masjid udah tak ada lagi, kemudian pulang ke rumah, salatlah di rumah. Kemudian azan sunnah, masih sunnah. Nah, cuma azannya tadi cukup diri sendiri yang mendengar. Nah, jangan keras-keras, apalagi pakai mikrofon. Nah, ya, cukup diri sendiri mendengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu aja. Udah diri sendiri mendengar. Tak perlu sampai keluar. Ya. Itu ketentuannya. Fa yakfihi isma'u nafsihi faqat, maka cukuplah mendengar dirinya sendiri saja, selesai. Tapi kalau berjamaah dikeluarkanlah suaranya, minimal yang di depan tu dengar. Tapi kok sekarang kena pakai pengeras suara, sound system, oh insya-Allah jauh. Ya, sampai jauh. Yang jelas ini kok sekarang sih terpenuhi sudah. Lanjut, wa waqtun ay dukhuluhu li ghairi adhani subhi, waktunya adalah masuk waktu salat. Apabila waktu salat tiba, maka dianjurkan untuk azan. Tapi ingat, lewat tidak masalah, jangan sebelum waktu. Ya. Zuhur jam berapa? Jam 12 kurang ya? Jam 11 58, anggaplah jam 6 jam 12 kurang lebih. Nah, sebelum waktu itu azan tak sah, tapi kalau lewat waktu itu masih boleh. Ya, masuk waktu sunnah, masuk waktu itulah syarat mengumandangkan azan untuk salat ya. Jadi ini azan untuk salat, bukan di luar salat nih, seperti bayi yang baru lahir, itu tak pakai waktu tu. Waktu lahir itulah diazankan, ya kan? Seperti apa lagi? Pindah rumah, azan. Orang kesurupan, azan. Sesat di jalan, azan. Ini di luar salat, ya. Tapi ini berhubungan dengan salat ini. Nah, berhubungan dengan salat, azannya dilakukan masuk waktu. Nah, kalau sebelum waktunya tak sah azannya. Tapi kalau sudah lewat waktunya, tapi masih waktu salat itu, tidak masalah. Ada orang salat berjamaah jam 1, tapi di masjid kan sudah azan, masuk rombongan di masjid ini tadi, masih sunnah azan tu rombongan 5-6 orang itu untuk melaksanakan azan. Tapi ingat, jangan pakai pengeras suara, karena tadi awal waktu dah dilakukan, nanti bingung orang. Masjid Al-Hikmah azan 2 kali katanya, jam 12 sama jam jadi azan yang kedua ini jangan pakai pengeras suara, cukup komunitas dia 5 orang ini saja itu. Nah, jadi tak masalah, jam 1 masih boleh azan. Jam 2 bagaimana? Ya, salat berjamaah 5-6 orang tapi jam 2 sunnah ada azan, tetap sunnah. Apabila mendirikan salat maka sunnah azan untuk salat fardu berjamaah. Nah, cuman awalnya tadi masuk waktu. Bagaimana kalau lewat waktu? Ya, mengqadha salat asar, mengqadha salat zuhur pada waktu asar, qadha namanya, sunnah ada azan ni. Nah, nantilah jawabnya. Belum masuk ni ya. Belum masuk ni. Tadi sudah jelas ya. Baik. Li ghairi adzani subhin, selain azan subuh. Nah, azan subuh lain pembahasan, karena azan subuh ada azan yang dilakukan belum masuk waktu. Yang kemarin azan 2 kali subuh. Yang pertama tengah malam, yang kedua terbit fajar. Lianna dzalika lil i'lam, ya, syarat masuk waktu tadi dikarenakan yang demikian itu adalah pemberitahuan. Begitu orang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, pertama azan, yang kedua menunjukkan waktu sudah masuk. Orang sibuk di rumah, sibuk di kantor, bapak-bapak di kantor, petani di sawah, ibu-ibu di rumah. Begitu azan 2, pertama apa? Azan, yang keduanya menunjukkan waktu telah masuk. Itu maka dikatakan i'lan. Jadi azan itu i'lan. Makanya pakai mic di luar boleh. Tapi kalau iqamah lebih baik pakai suara dalam. Apa perbedaannya?
Azan tu iklan, memberitahu orang di luar supaya datang ke masjid. Tapi kalau iqamah itu memberitahu, mengingatkan salat akan didirikan yang mendengar orang di dalam masjid. Nah, itu dia. Tapi kalau dalam masjid mic-nya satu sama aja luar dalam, ya mau dia pegang. Kalau ada dua pilihan, ada mic di luar, ada mic di dalamnya. Azan pakai mic di luar, nah untuk iqamah pakai di dalam. Itu yang terbaik. Fala yajuzu wa la yasihhu qablahu, tidaklah boleh dan tidak sah azan untuk salat berjamaah dilakukan sebelum masuk waktu. Berarti kalau masuk waktu ulang lagi. Azannya jam 11.45, dia pun azan lah, selesai sampai jam 11.50. Udah saya ukur dah tu, standar azan tu 5 menit. Di mana-mana masjid saya lihat azan tu 5 menit. Nah, dia pun azan 11.45, selesainya 11.50. Ternyata waktu zuhur 11.58. Oh, berarti tadi azannya tak sah kerana belum masuk waktu. Wajib ulangi lagi. Nah, pakai pengarah suara boleh. Itu lebih jelas lagi, menunjukkan waktu jadi orang sadar, oh yang pertama tadi salah, keliru, ya. Amma adzanu subhi fayasihu min nisfil laili, adapun adzan subuh maka sah dilakukan waktu tengah malam. Adzan yang pertama itu jam 3, adzan jam 3 sah. Waktu salat subuh belum, tapi kerana sunnah dari Nabi SAW adzan 2 kali, maka dilakukanlah. Sebagaimana hadis yang kemarin kata Nabi, inna bilalan yu'adzinu bil-lail, sesungguhnya Bilal azan pada waktu malam jam 3 itu, fakulu washrabuh, makan dan minumlah bagi orang yang berpuasa. Bagi orang yang mau salat malam tahajud, maka ibadahlah. Hatta yu'adzinu ibnu Ummi Maktum, sampai azannya Abdullah bin Ummi Maktum salat subuh. Kuda azan subuh tak boleh makan, tak boleh minum bagi orang yang berpuasa. Selesai sudah ya. Nah, sekarang tambahan. Ya, tambahan lagi. Sunnah tathwibun. Syarat sudah selesai nih ya, syaratnya. 3 syarat tadi. 3 ke 4? 4 ya. Pertama, tertib, tersusun kalimatnya. Yang kedua, sambung menyambung. Yang ketiga, dikeraskan suaranya, minimal satu orang yang mendengar seluruh kalimat itu. Yang keempat, masuk waktu. 4 macam ini. 4 tak dipenuhi, azan tak sah. Sekarang sunnah. Sunnah itu apa? Dilakukan dapat pahala, tak dilakukan tak merusak azan. Ya, tak merusak azan. Yusannu tathwibun, disunahkan tathwib li adzani subhin, untuk azan subuh. Untuk azan subuh sunnah taswib. Yang mana taswib? Wa huwa ayyaqula ba'da hayyalatain, setelah mengucapkan 2 hayyalah. Hayya 'alas salah dengan hayya 'alal falah. Kedua ini selesai, maka disunahkan taswib untuk azan subuh. Kalimatnya as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Ini ada kisahnya jemaah ya. Ada kisah kenapa muncul kalimat tathwib ini. Nah, mari kita lihat. Di sini dijelaskan. Nah, lamma sahha ana bilalan adzan lisubhi. Nah, sah sesungguhnya bahwasanya Bilal itu adzan subuh. Nah, faqila lahu ila nabi sallallahu alaihi wasallam, inna nabi sallallahu alaihi wasallam naim. Adzan Bilal telah selesai, nunggu Nabi keluar. Nabi ni kan rumahnya bersebelahan dengan masjid, tinggal melangkah aja. Makanya kuburan Nabi itulah rumahnya Rasulullah SAW. Dulu terpisah, tapi terpisahnya cuma dinding saja. Nah, tinggal melangkah. Selesai Bilal adzan, nunggu Nabi lama keluar. Faqila lahu, ada orang bilang dengan Bilal. Bilal ni kan mau iqamah, kan nunggu Nabi. Orang bilang sama Bilal, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naim, Nabi masih tidur. Kata orang yang bilang dengan Bilal. Ingat ya, Nabi qabliyah subuh di rumah, tak pernah di masjid. Ya, Nabi qabliyah subuh di rumah. Jadi kalau jamaah rumahnya dekat masjid, boleh qabliyah di rumah.
yang dekat masjid saja, yang jauh-jauh jangan, nanti ketinggalan takbiratul ihram. Nah, Nabi masih tidur, Bilal. Faqala, Bilal pun mendatangi rumah Nabi sebelah dinding, ya, kan ada pintunya tu, jendelanya tu. Nah, Bilal pun memanggil Nabi dari situ. Assalamu alayka ayuhan Nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Bayangkan salamnya Bilal tu seperti dalam salat. Assalamu alayka ayuhan Nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Ditambahnya lagi, as-salatu khairum minan naum, kata dia. Udah. Berani Bilal tu. Depan di pintu rumah Nabi itu, as-salatu khairum minan naum, kata dia. Salat lebih baik dari tidur. Nah, tiba-tiba Nabi keluar. Begitu Bilal ngomong gitu, Nabi keluar. Apa kata Nabi SAW? Ij'alhu fi ta'dhinika lis-subhi. Jadikan kalimat yang ucapkan tadi itu panggilan untuk adzan subuh, kata Rasulullah. Itulah awalnya tu. Nah, berarti as-salatu khairum minan naum bid'ah tu dari siapa? Bilal tu. Ternyata disetujui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, semenjak itulah mulai pakai taswib, ya, as-salatu khairum minan naum. Jawabnya apa tu? Apa jawabnya? Sadaqata wa bararta. Kau benar, kau banyak membawa kebaikan. Kalau hayya 'alas salah, jawabnya la haula wala. Setelah itu kan as-salatu khairum minan naum, sadaqta wa bararta. Kau benar wahai muadzin, dan kau banyak bawa kebaikan. Memang pahala muadzin itu besar, ya. Nabi menyatakan nanti muadzin di hari kiamat lehernya paling panjang, maknanya kebaikannya banyak, akan menyolok kebaikannya di hari kiamat. Bukan lehernya panjang betul, enggak, ya. Nanti takut muadzin nanti itu, leher paling panjang, kebaikannya banyak, kerana menyeru orang untuk datang ke masjid. Ya, itu diucapkan marratain, 2 kali, ya, sunnah itu. Wa yusawwibu li adhani faitati subhin, dan disunahkan juga taswib ini untuk azan, ya, qada salat subuh. Nah, untuk qada salat subuh sunnah. Salat subuh jam berapa? Jam 7. Sendiri atau berjamaah sunnah azan. Taswibnya pun sunnah juga, as-salatu khairum minan naum, walaupun jam 7 pagi. Ya, sunnah masih. Kan ini khusus berkaitan dengan tidur. Tadi kita luput pun kena masalah tidur. Mudah-mudahan besoknya tak terulang lagi. Mudah-mudahan jamaah yang biasa kesiangan, mudah-mudahan tak berlaku lagi. Ya, itu peringatan, as-salatu khairum minan naum, salat lebih baik daripada tidur. Jam 7 salat subuh. Gimana nih? Peringatan bagi dirimu, besok jangan terulang lagi. Gitu dia. Wa kuriha li ghairi subhin, dan makruh hukumnya selain salat subuh. Untuk adzan salat subuh jangan pakai as-salatu khairum minan naum. Itu dikatakan dalam hadis Nabi SAW, man ahdatha fi amrina hadha, siapa yang menambah dalam urusanku ini, dalam agama ini, ma laysa minhu fahuwa radduh, yang dia tak ada dari kami, maka dia tertolak. Itu maksudnya. Dia hanya subuh saja pakai as-salatu khairum minan naum. Untuk salat zuhur itu ada berita dari teman itu di Yaman itu muadzin nambah, as-salatu khairum minal amal, kata dia. Salat lebih baik daripada bekerja, kata dia. Berarti suruh berhenti kerja siang tu, ya, datang ke masjid. Untuk di Yaman, ya, Pontianak jangan, nanti bingung orang. Tapi di Yaman pun masjid tertentu, tidak semuanya, ya. Itu masih dipertikaikan. Yang terbaik ini saja, cukup itibak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wallahu a'lam. Selesai sudah. Mudah-mudahan dapat dipahami. Selanjutnya kita muzakarah. Silakan. Masjid maupun di luar masjid, karena kita disunahkan menjawab.
disunahkan menjawab azan. Yang dalam masjid pun juga disunahkan menjawab azan. Jadi mic di luar itu boleh dipakai, yang penting dalam pun kedengaran juga. Nah, jangan sampai pakai mic luar, dalam tak kedengaran. Kalau seandainya pakai suara luar, dalam tak dengar, pakai suara luar dalam. Tapi kalau suara di luar cukup, di dalam mendengar, apalagi di luar, sudah standar itu ya. Jadi kita lebih tahu kondisinya. Yang jelas azan disunahkan semuanya mendengar, dan kita sunnah menjawab azan. Saya tanya jamaah, hari Jumat jamaah masuk ke masjid, begitu azan sedang dikumandangkan, biasanya orang masuk berdiri ke duduk? Berdiri. Apa sebab? Nah, ini ada ilmunya nih. Kenapa tuh berdiri? Jangan ikut-ikutan. Ya, berdiri. Kenapa berdiri? Kalau dia langsung tahiyatul masjid boleh, tidak masalah. Tetapi makruh dia tidak menjawab azan. Makanya yang terbaik berdiri, tetap jawab azan. Setelah azan selesai, baca doa azan. Kemudian lagi sunnah tahiyatul masjid tetap masih disunahkan karena belum duduk. Jadi dua-duanya dapat. Begitu dia berdiri mendengar azan dan baca doa setelah azan. Setelah azan selesai tahiyatul masjid. Dua-duanya dapat. Boleh dia masuk langsung salat tahiyatul masjid, boleh. Cuma makruh dia mengabaikan azan ini. Nah, azan tu diabaikan. Disunnahkan oleh ulama mendengar itu sunnah, makruh kita ngomong kalau azan dikumandangkan. Ini mohon maaf nih ya, azan dikumandangkan itu kita dianjurkan mendengar. Kalau kita ngomong makruh, kecuali omongan yang penting boleh. Yang sangat penting harus kita sampaikan kepada teman sebelah kanan sebelah kiri boleh. Mungkin kawan tu ada najis, beritahu tu baju ada najis. Tu wajib ngomong tu supaya kawan kita cepat-cepat keluar, bersihkan, kemudian masuk lagi ke masjid. Kalau tak perlu jangan, lebih baik mendengar azan, kemudian setelah itu jawab azan. Apa kata Nabi? Siapa yang mengucapkan sebagaimana muadzin, kemudian dia mendengar mengucapkan sebagaimana muadzin, kemudian baca doa. Nanti ada doanya itu kan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalati qa'imah ati Muhammadil wasilata wal fadilah. Apa lagi? Wabus maqamal mahmud alladhi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Yang ucap begini wajibat syafaati, wajib dia mendapatkan syafaatku, kata Nabi SAW. Kita ni bulan Maulid, ya Allah, ya Rasulullah, ya Allah beri kami syafaat Nabi Muhammad. Azan dikumandangkan tak jawab. Kok Maulid sih boleh-boleh lah minta syafaat Nabi, tapi azan hari-hari, satu hari 5 kali azan tak dijawab. Itu dah jelas dah. Kita mintakan Nabi wasilah wal fadilah. Wasilah, apa tu wasilah tu? Jannatul wasilah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada saya jelaskan ya. Jannatul wasilah itu sebuah tempat di surga, cuma Nabi yang menempatinya, tidak ada yang lain. Itulah surga yang tertinggi untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mintakan jannatul wasilah dalam doa itu, doa azan. Insyaallah mudah-mudahan kita dapat syafaat Nabi. Jadi sunnah mendengar, menjawab dan doa plus. Ya. Insyaallah dapat syafaat itu. Ya. Mana? Berkaitan dengan azan subuh antara lain, tentu tidak bersamaan selesai ini Ustaz. Ya. Apakah kita melaksanakan salat qabliyah subuh itu memilih salah satu dari yang tercepat di antara masjid di sekitar ini? Jadi bagaimana sikap kita? Apakah kita, karena kita akan mengejar masjid yang agak jauh dari tempat kita, sudah masuk waktu, dimanapun azan yang pertama dikumandangkan, kalau sudah masuk waktu boleh kita ikuti. Berarti kita salat qabliyah subuh di rumah sudah masuk waktu, itu intinya. Nah, karena azan di masjid ini bervariasi, ada yang selisih 2 menit, ada yang selisih 1 menit, macam-macam.
Masjid ini jamnya pun tak sama. Ya, cuba jamaah pergi jam sini. Sini pas tepat. Kadang masjid lain selisih 1 menit. Ada yang 2 menit selisihnya itu. Itu tergantung jam. Nah, makanya di masjid itu betul-betul lihat jamnya itu. Mudah-mudahan sama seragam. Kok jam tangan ni maklumlah. Biasa setel lagi selisih 1 menit. Betul tak? Tapi kalau HP itu seragam tak? Kalau HP itu seragam dia. Cuba kumpulkan semua HP itu, buka waktunya, menitnya pun sama. Kok jam tangan? Nah, suka dia otak-atik. Otak-atik. Ada lagi sempat mati, hidupkan lagi. Ya, apa lagi ada jam Rolex tu yang kok dipakai hidup, buat letakkan mati ada tu, Pak. Ah, itu lebih bahaya tu. Saya tak pakai hidupkan lagi tu. Dia tak pakai baterai. Kok dipakai hidup, kok tak dipakai mati dia. Jadi setiap makai style itu tetap selisih itu 1 menit 2 menit. Yang jelas masuk waktu. Apabila telah masuk waktu, azan yang pertama boleh diikuti walaupun dia jauh, walaupun dia dekat, terserah. Jadi qabliyah subuhnya pastikan kita laksanakan sudah masuk waktu subuh, itu saja. Ya, saya. Jelas saja? Salat sudah boleh dilakukan karena sudah masuk waktu. Namun pertanyaan tadi, azannya tak sah Pak Ustaz. Nah, ya, azannya tidak sah. Mungkin dia agak lambat, mungkin tidak tertib, atau yang muadzin tadi itu anak yang belum mumayyiz, maka semuanya itu tidak sah. Tapi waktu sudah masuk, boleh kita salat? Boleh, karena kita salat sudah masuk waktu, cuma azannya tidak sah. Ya, saya ada itu Pak Majid. Sunnah, menjawab dalam hati tidak termasuk sunnah, kerana dia dengan lafaz ucapan seperti Al-Fatihah. Ada orang mengatakan ni, kita mazhab Syafi'i itu imam atau makmum Al-Fatihah wajib dibaca. Makmum bagaimana? Bacaannya sir, cukup di sini mendengar. Dengan apa? Dengan mulut, bukan dalam hati. Kalau mulut ditutup, baca Al-Fatihah dalam hati tak sah. Kerana asalnya begini, la salata man lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak sah bagi orang yang tidak membaca. Pertanyaannya, membaca dengan mulut ke dalam hati? Dengan mulut. Maka bacaan dengan mulut, jawab azan pun sunnah dengan mulut. Kalau dalam hati belum dapatkan kesunahan, mungkin zikir dia dapat dalam hati, tetapi kesunahan menjawab azan tak dia dapatkan. Nah, maka wajib dengan mulut, walaupun sir, pelan, cukup dia sendiri mendengar, gerakkan mulut. Salat zuhur juga begitu. Siapa tutup mulut baca dalam hati tak sah. Ya, bacaan sir ya, cukup diri sendiri mendengar, tapi kalau ditutup mulut, hati yang membaca, tidak sah salat zuhur, salat asar. Nah, Khabbab berkata, aku melihat Nabi salat sir itu, Nabi bergerak dagunya, janggutnya itu bergerak, kerana dagu Nabi itu kan penuh dengan janggut, bergerak janggutnya itu, menunjukkan bahwasanya Nabi membaca. Kalau bergerak dagu ini, janggut bergerak, membacalah tu. Nah, berarti wajib dia dengan mulut. Dengan mulut berarti sunnahnya dapat. Ya, silakan. Ngomong dan seterusnya itu nanti katanya susah kita melafalkan kalimat la ilaha illallah waktu sakaratul maut. Ada itu memang hadis atau saya ni penuh dengan keterbatasan, belum ketemu hadisnya tu. Ya. Orang yang ngomong waktu azan, nanti waktu sakaratul maut susah mengucapkan kalimat tauhid. Mungkin pendapat ada kali. Ya, mungkin pendapat. Wallahu alam. Tapi yang jelas ini namanya adab. Maka Islam ni penuh dengan adab. Majlis taklim ni pakai adab apa? Mana ada boleh kita ngomong majlis taklim, ya, makan ngunyah sambil ngopi, mana boleh pula.
Tu adab namanya, Bang. Siapa yang tak beradab, insya-Allah tidak akan dapat keberkahan dalam hidup. Nah, azan itu sunnah menjawab, tetapi makruh, tercela kita kalau kita ngomong dikumandangkan azan. Sama, Al-Quran dibacakan waktu Maulid, Isra Mi'raj, adabnya dengar. Mudah-mudahan kau dapat rahmat, kata Allah. Ngomong pula dia. Itu namanya hukumnya makruh. Nah, Sayyidi Syekh Ali Al-Khawas, guru daripada Abdul Wahab Sya'rani, itu begitu azan dikumandangkan, aku lihat guruku tubuhnya bergetar, dia bilang, waktu kalimat syahadat tu. Muadzin mengumandangkan asyhadu alla ilaha illallah dengan suara lingkingan tinggi, maka aku lihat guruku tubuhnya bergetar, kerana tidak kuatnya kalimat tauhid itu masuk ke dalam hati dia. Nah, jadi ulama-ulama beri contoh bahwasanya adab kita kepada Allah. Azan itu syariatnya muadzin yang menyampaikan, tapi hakikatnya Allah yang manggil. Ayo, kita ini jangan pakai syariatnya. Syariat memang manusia mengumandangkan, tapi hakikatnya Allah yang panggil kita itu untuk sama-sama mendatangi rumah Allah, salat berjamaah. Dalam masjid juga, kalau dah sampai di masjid duluan sebelum azan, sunnah dia mendengar dan dia menjawab dan baca doa. Kok saya belajar ilmu adab ni Pak kemarin di Masjid Al-Jamaah tu. Itu Syekh Ali Al-Khawas tu menyebutkan, dia bilang, jangan kau merentangkan kakimu ke arah kiblat. Tu adab namanya tu. Merentang kaki, luruskan kaki ke arah kiblat. Kenapa? Tidak hormat dengan kiblat itu. Makanya jangan sampai buat WC klosetnya menghadap. Nah, itu semuanya itu Pak. Itu semuanya adab dalam agama itu. Makanya orang yang sukses yang punya adab. Maka dikatakan al-adabu fauqal ilmi. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Siapa banyak ilmu tak ada adab, ilmu tak ada berkah. Tapi sedikit ilmu kalau ada adab, insya-Allah berkahnya banyak. Maka beruntunglah orang-orang yang namanya adib. Buat nama Pak Adib tu, orang beradab tu Pak. Itu diambil dari bahasa Arab. Ya, namanya adib tu. Kata Imam Malik. Nah, Imam Malik ni ya. Bukan Imam Malik ni. Imam Malik gurunya. Siapa nama murid itu, lupa saya. Aku belajar ilmu 2 tahun dapat, tapi sebelumnya belajar adab 20 tahun. Bingung apa? Kok saya sih terbaliknya, belajar ilmu adab cukuplah 2 tahun. Tapi dia bilang aku berkah dapat ilmu 2 tahun saja, tapi sebelumnya belajar ilmu adab 20 tahun. Kita sekarang Pak, ilmu adab tak ada belajar, cuman guru yang ingatkan, jangan tanya dulu kok penjelasan belum habis, jangan ngomong sama kawan. Itu ada begitu tu Pak. Khusyuk kita mendengarkan, menyimak, kan gitu. Malaikat ramai turun, betulkan posisi duduk, jangan noleh ke kanan, noleh ke kiri, bagi ngomong. Itu adab dijelaskan. Itu pun waktu belajar. Orang dulu enggak belajar, ada kitabnya namanya Ta'lim wal Muta'allim. Adab tu, bagaimana di rumah, di masjid, di luar, dengan orang yang tua, sebaya, anak-anak, belajar bagaimana adabnya. Banyak betul. Tu diajar semua dalam kitab Ta'lim wal Muta'allim. Ya, mudah-mudahan kita menjadi orang yang beradab. Ya, orang beradab tu berkah dia dunia sampai akhirat insya-Allah. Cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad